Shalom Zivordi, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, Kak Tessa berharap. Nah Zivordi, Kak Tessa mau bagiin satu ayat di Yeremia 17 ayat 7. Kita mau sama-sama buka. Dikatakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Teman-teman, kita mau terus mengandalkan Tuhan di masa-masa seperti ini, apalagi lagi masanya pandemi ya kan, corona, tapi kita mau percaya bahwa pengharapan kita ketika kita taruh di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin teman-teman. Zivordi Depok Disciple Devotion Dedication. Mari kita mau tetap semangat, kita mau puji Tuhan. Sebab Tuhan telah memberi kuasa buat setiap kita dan kamu di rumah. Kita mau terus puji Tuhan, sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin.
buat kebaikan-Mu. Kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau katakan, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Bahkan kami mau terus menaruh pengharapan kami di dalam tangan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kami mau katakan, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
mengatakan, Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau di setiap jalan-jalan kami. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Kristus, hidup kami menuju kepada hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan, sekalipun kami melakukan ibadah online, tapi kami percaya, kami merasakan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Kalau bukan karena salib-Mu kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi karena penebusan-Mu di kayu salib Tuhan, kami boleh dibenarkan oleh karena darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang mau terus setia bersama Tuhan katakan, amin. Nah, kita hari ini akan belajar firman Tuhan yang baru. Nah, tentunya ada hubungannya dengan minggu lalu ya. Minggu lalu Kak Email bagikan bagaimana gereja itu bukan bicara gedung ya kan, bukan bicara fasilitas yang ada, tetapi gereja itu bicara komunitas atau kumpulan orang-orang percaya. Ya, disitulah ada kekuatan, ada anugerah, ada kasih karunia dari Tuhan yang menyertai setiap orang-orang yang percaya. Amin. Dan hari ini kita mau sama-sama buka firman Tuhan. Ya, teman-teman di rumah boleh ambil Alkitabnya. Kita akan belajar kelanjutan dari cerita minggu lalu. Ada hubungannya untuk menjadi generasi yang kuat di tengah masa-masa yang sukar. Kita ambil kitab Markus ya di pasal 10 ayat 13 sampai 16 ya. Kakak akan bacakan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Ayat ke-15, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16 yang terakhir, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, teman-teman di rumah, mungkin Kak ini ayatnya sepertinya cocoknya buat sekolah minggu, ya kan? Kak, ini ayatnya cocoknya sepertinya buat pelayanan anak. Bukan. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa ditulis anak-anak itu young children. Ya kan? Bahkan kakak mau tambahin definisi anak-anak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi ini juga termasuk buat teman-teman di rumah, setiap kita yang masih SMP, yang masih SD ya yang usianya teenager, bahwa kita adalah kelompok anak-anak ya kan, usia anak-anak. Dan firman Tuhan katakan dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 katakan bahwa Yesus peduli, Yesus care sama anak-anak. Tahukah saudara, teman-teman di rumah, bahwa engkau penting bagi Tuhan Yesus? Tahukah engkau bahwa anak-anak, generasi muda, orang muda itu adalah generasi yang penting ya bagi Tuhan Yesus. Kenapa penting Kak? Ya kan? Kenapa sih anak-anak muda penting? Kenapa generasi muda penting? Kakak mau kasih tahu bahwa masa depan gereja, bahwa masa depan bangsa kita ada di pundak teman-teman. Ada di pundak kita orang muda. Ada di pundak masa depan gereja dan bangsa, ada di pundakmu. Kalau engkau ada bersama temanmu di kanan kiri, engkau bisa lihat dan katakan, masa depan gereja, masa depan bangsa, ada di tangan kita. Ya kan? Ada di tangan kita. Bahkan saking pentingnya, Tuhan Yesus kasih satu pernyataan, bahwa ada konsekuensi,
ada akibat bagi siapapun yang menyesatkan anak-anak, yang menyesatkan orang-orang muda. Kita mau lihat dalam Markus pasal 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Betapa pentingnya saudara dan saya, betapa pentingnya teman-teman, generasi muda, engkau yang di rumah yang sedang menonton ibadah hari ini, engkau mesti mengetahui bahwa engkau penting di mata Tuhan. Dan firman Tuhan boleh menulis, ada beberapa cerita ya dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa anak-anak muda, ya kan, orang muda, generasi muda dipakai Tuhan ketika mereka dari kecil. Siapakah mereka? Ya, kita bisa lihat bahwa ada satu, Samuel. Kalau teman-teman di rumah ingat cerita Samuel, bagaimana Samuel dipanggil Tuhan, bagaimana Samuel dipilih Tuhan. Dari kecil dia melayani Tuhan di rumah Tuhan. Firman Tuhan katakan dia masih sangat muda. Kemudian siapa lagi? Ada Daud. Firman Tuhan katakan Daud masih muda. Pipinya masih kemerah-merahan mungkin waktu itu ya. Kalau teman-teman ingat ceritanya bagaimana Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia, Tuhan urapi dia ketika dia masih muda. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidup Daud, atas hidup Samuel. Siapa lagi yang kita bisa lihat contoh di Alkitab bagaimana orang muda itu penting bagi Tuhan? Kita lihat hidup Yusuf. Yusuf juga dari muda. Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah memberikan janji. Ada plan, ada masa depan, ada rencana Allah yang harus digenapi oleh Yusuf di dalam hidupnya. Ya kan? Dan firman Tuhan juga banyak menulis, ada begitu banyak yang mungkin kakak tidak bisa sebutkan satu persatu. Timotius, ya kan? Kemudian juga kalau teman-teman di rumah ingat cerita bagaimana ada satu cerita tersempil, ya kan? Ya, terselip dalam Yohanes pasal ke-6. Bagaimana ada seorang anak, ya kan? Ada orang muda, ya kan, yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Dari hanya 5 roti dan 2 ikannya itu bisa dipakai untuk memberi makan 5.000 orang. Bukankah saudara penting? Bukankah anak muda penting? Ya kan? Bukankah setiap kita, anak-anak muda, engkau di rumah, engkau yang masih pelajar, engkau yang masih sekolah, engkau penting bagi Allah. Tahukah saudara, teman-teman di rumah, ketika anak-anak muda hidup dalam kebenaran, ketika mereka sedari muda, sedari dini dididik dalam jalan-jalan Tuhan, mereka bisa jadi orang-orang yang membuat sejarah. Kita lihat bagaimana Samuel, ya kan, sepanjang hidupnya dia membuat sejarah. Sepanjang hidupnya bagaimana dia, ya kan, melayani Allah dengan sungguh hati, dengan kesungguhan, dan hidupnya boleh ditulis dalam kitab kehidupan. Kita juga bisa melihat bagaimana Daud, ya kan, Daud sepanjang hidupnya dari kecil dia mengenal Tuhan, dari kecil dia merenungkan firman Tuhan, dan sepanjang hidupnya melayani Tuhan. Walaupun mungkin Daud pernah jatuh, tetapi respon orang benar yang hidupnya ditaburi oleh firman Tuhan dari muda, dia pasti responnya kembali lagi bangkit kepada Tuhan. Kita mau lihat lagi Yusuf, dari masa mudanya juga dia ikut Tuhan, sekalipun ada banyak rintangan, sekalipun dia harus dijebloskan ke dalam penjara, harus melalui masa-masa yang sukar, tetapi Yusuf menggenapi apa yang sudah Tuhan panggil dalam hidupnya. Bukankah anak muda penting? Dan anak muda yang hidupnya mengenal Tuhan, anak muda yang hidupnya dari muda, dari sejak kecil ditaburi firman Tuhan. Kita tahu, kita melihat dari cerita-cerita di Alkitab bahwa hidupnya menjadi orang-orang yang membuat sejarah. Teman-teman di rumah tentunya mau dong, ya, sama-sama bahwa kita mau hidup kita membuat sejarah, minimal dalam hidup kita. Kita menjadi generasi yang beda, membuat sejarah dalam catatan keluarga kita, bahwa kita jadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat di rumah, jadi anak-anak Tuhan yang jadi contoh di sekolah. Mungkin teman-teman di sekolah berperilaku yang tidak baik, suka membuli, suka melakukan kejahatan, tetapi kita tidak sama seperti mereka. Mungkin di keluarga kita background keluarga kita adalah keluarga yang tidak harmonis, ya kan? Dari keluarga yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika kita dari muda belajar mencintai firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, kita bisa jadi
anak yang berbeda di generasi kita, di keluarga kita. Minimal di hadapan papa mamamu, di hadapan saudara-saudaramu. Supaya mereka bisa melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Ada amin? Saya percaya bahwa teman-teman di rumah mau, hidup saya mau berubah Kak. Saya mau membuat sejarah dalam hidup saya, minimal dari hidup saya dulu. Di tengah-tengah keluarga. Amin? Nah, dari cerita tadi kita bisa melihat bagaimana Daud hidupnya. Ya kan, sedari muda ketika mengenal Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan sampai ending, sampai akhir. Yusuf juga, kita lihat juga Samuel. Bagaimana Samuel dari muda ketika hidupnya dipersembahkan oleh orang tuanya di rumah Tuhan, sampai dia dipanggil Tuhan, bagaimana Samuel menjadi berkat bagi bangsanya. Nah, kita melihat bahwa itulah contoh-contoh anak muda, orang muda yang hidupnya dipakai Tuhan. Ya, tetapi ada persamaan yang kita mau sama-sama lihat. Sekalipun mereka sama-sama menjadi berkat, ada satu persamaan yang kita bisa lihat antara hidup Daud, Yusuf, ya kan, dan mungkin juga cerita di Yohanes pasal 6 tentang seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Apa persamaannya? Kita bisa melihat kalau kita mau selidiki firman Tuhan lebih dalam, bahwa dari muda mereka sering mengalami perlakuan yang tidak enak. Apa itu perlakuan yang tidak enak? Kan? Kita lihat bagaimana Daud, ya kan, sekalipun dia mengenal Tuhan, sejak kecil dia selalu dianggap tidak ada, dalam tanda kutip. Dia disepelekan, dia tidak dipedulikan kehadirannya oleh orang tuanya. Kita lihat juga Yusuf bagaimana perlakuan dari saudara-saudaranya yang iri kepada dia dan menganggap Yusuf tidak penting, ya kan. Yusuf bukan sesuatu yang penting bagi mereka. Hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, mungkin kau merasa, Kak itu saya Kak, saya seperti itu. Walaupun saya sudah mengenal Tuhan, tetapi terkadang lingkungan saya, baik di rumah, baik di sekolah, atau dalam lingkungan pergaulan, menganggap saya tidak penting. Mungkin kau pernah ngalami, kakak juga pernah ngalamin, ya kan? Bukan hanya engkau, kita semua juga pernah ngalamin. Bagaimana ketika kita sebagai seorang anak, kita dianggap bukan sesuatu yang penting. Kita lihat cerita Daud, bagaimana ketika Daud masa kecil, ya kan, orang tuanya memberikan tugas kepada seorang anak, ya kan, seorang anak loh, untuk mengembalakan kambing dombanya. Ya teman-teman bisa bayangin zaman dulu ya, sama zaman sekarang beda, ya kan. Zaman dulu ketika Daud harus mengembalakan kambing dombanya, tantangan yang dia harus hadapi adalah predator, ya kan, ada singa, ada beruang, ada hewan buas yang mungkin akan memangsa kawanan domba, kambing domba yang dipercayakan untuk Daud gembalakan. Bukankah ada abang-abangnya? Bukankah ada kakak-kakaknya? Kenapa Daud yang disuruh, anak bungsu yang pergi ke padang rumput, ya, yang harus bertaruh nyawa membela kawanan kambing dombanya? Itulah Daud. Bahkan firman Tuhan katakan ketika Samuel datang, Tuhan suruh untuk mengurapi, mencari seorang raja. Orang tuanya pun lupa bahwa dia masih punya satu orang anak yang paling bungsu, yang tertinggal sedang mengembalakan kambing domba. Siapa dari setiap kita di sini pernah alami hal seperti itu? Saya enggak penting Kak. Kadang-kadang orang tua saya tidak menganggap saya itu sesuatu yang penting, ya kan? Teman-teman saya juga tidak menganggap saya bukan bagian mereka, ya kan? Kakak ingat waktu kecil, ya kan? Kalau kakak bergaul dengan kelompok teman-teman waktu SD, ya kan? Bukan cuma di sekolah, tapi juga dalam lingkungan rumah. Ketika kumpul sedang bermain permainan anak-anak, entah main benteng, galasin atau apapun. Setiap kakak mau gabung, ya kan, untuk join, selalu dianggap anak bawang gitu kan. Ya mungkin teman-teman gak tahu itu anak bawang apa, itu permainan zaman dulu. Itu anak bawang artinya gini, lu gak usah ikut lah ya, lu pasti bikin kalah gitu kan. Anak bawang belakangan aja, ya kan. Saya mikir, saya anak bawang gitu kan, perasaan papa mama saya bukan bawang gitu kan. Papa mama saya adalah orang tua yang Tuhan berikan dan saya bukan anak bawang gitu kan. Jadi teman-teman, kalau engkau merasa engkau dianggap gak penting, ya kan, dianggap sesuatu yang mungkin selalu bikin salah, kalau dalam permainan atau kelompok atau kerja kelompok engkau dianggap titik lemah, bikin kalah terus, dicap anak bawang, jangan mau ya. Kita bukan anak bawang, apalagi anak bawang Bombay, bukan ya. Kita ini anak Bapa di surga, ya. Orang tua kita sudah Tuhan pilih, ya kan. Tuhan sudah tetapkan orang tua kita. Nah, waktu kakak dianggap sebagai anak bawang, kakak merasa aku gak penting. Belum lagi di dalam keluarga, ya kan. Orang tua menganggap kamu anak kecil, kamu tahu apa?
Kamu tuh kerjanya cuma belajar aja. Kalau kamu pegang ini, kamu pasti bikin salah. Dan kakak selalu tertanam dalam pikiran, aduh saya ini gak bisa apa-apa. Ya kan, orang tua menganggap saya bukan hal yang penting. Ya kan, berapa banyak engkau di rumah ketika engkau dengar hal ini, engkau merasa, itu saya kak. Ya kan, saya kalau dalam pergaulan di sekolah, dalam kerja kelompok, dianggap titik lemah. Ya kan, saya dulu waktu sekolah main bola, seringkali ketika main bola dianggap sebagai titik lemah karena gara-gara saya gawang kebobolan terus, ya kan. Tetapi saya merasa, Tuhan, kenapa ya saya dicap nggak penting? Saya bukan orang yang membawa hoki gitu kan. Saya bukan orang yang spesial, ya kan. Dan ternyata bukan saya aja, banyak orang juga mengalami hal seperti itu. Termasuk juga mungkin engkau di rumah. Tetapi firman Tuhan nyatakan kebenarannya apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang penting. Tuhan menganggap kita penting. Sekalipun mungkin banyak orang menganggap engkau bukan siapa-siapa. Siapa sih kamu? Kamu gak penting, ya kan? Kamu gak bisa apa-apa. Anak kecil kamu, tahu apa kamu? Kata-kata, judgment, ya kan? Hal-hal negatif yang keluar yang mungkin sering kita dengar dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin dari teman, sahabat, bahkan mungkin orang terdekat kita, orang tua kita. Tetapi tahukah bahwa engkau penting? Amin. Engkau penting bagi Tuhan. Kita lihat dalam Markus 10 ayat 16. Firman Tuhan katakan, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Ayat 16 kakak ulangi. Lalu ia, Tuhan Yesus, memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya di atas mereka dan ia memberkati mereka. Sesuatu hal yang kontradiktif, ya kan? Bahkan dalam Matius pasal 19 dikatakan dalam cerita yang sama bahwa waktu murid-murid ada bersama Yesus, ada orang-orang yang datang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, teman-teman di rumah, siapa yang menghalangi anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Mungkin dalam hidupmu ada orang-orang yang berpengaruh dalam hidupmu. Mungkin itu bisa seniormu, mungkin bisa kakak kelasmu, mungkin orang tuamu, atau mungkin jangan-jangan seseorang yang berpengaruh secara kerohanian di dalam hidupmu. Justru mereka lah yang membuat engkau merasa tidak aman atau membuat menyepelekan engkau, menganggap engkau tidak penting. Engkau boleh dianggap tidak penting, engkau boleh dianggap tidak pantas, ya kan? Engkau boleh dikucilkan, tetapi Tuhan menerima engkau. Sebagaimana Tuhan menerima kakak, Dia menerima engkau, Dia menerima teman-teman di rumah. Ayat 16 katakan, Yesus memeluk dan tangannya ada di atas kepala dan memberkati. Ada amin? Teman-teman, jangan lagi merasa malu. Jangan lagi merasa minder, saya tidak layak, saya dianggap anak kecil, saya bukan siapa-siapa. Dengar baik-baik. Ketika engkau merasa seperti itu, lihat Markus 10 ayat 16. Tangan Yesus terbuka, Dia memeluk engkau dan Dia memberkati engkau. Bukankah Samuel kuat? Ya kan? Bukankah Daud kuat? Bukankah Yusuf kuat? Mereka orang-orang yang juga mengalami apa yang engkau alami dan kakak alami. Mereka tidak dianggap, mereka disepelekan, mereka dianggap tidak berguna, mereka dianggap anak kecil. Tetapi ketika mereka memegang firman Tuhan, sekalipun dunia boleh mengecap, kamu tidak penting, kamu tidak berguna, tetapi mereka memegang firman Tuhan. Dan hidup mereka bertahan sampai akhir dan berbuah. Dan buahnya itu lebat dan memberkati hidup banyak orang. Siapa mau hidupnya kuat? Siapa mau hidupnya berubah? Siapa mau hidupnya menghasilkan buah? Sekalipun kondisi tidak ideal, sekalipun ada banyak kata-kata negatif, ada julukan-julukan, ada label-label yang dunia kasih. Kamu anak kecil, kamu gak tahu apa-apa, kamu gak bisa apa-apa. Tetapi kalau engkau memegang firman Tuhan, bahwa engkau dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menerima engkau apa adanya, engkau akan tetap kuat. Engkau jadi generasi yang kuat sekalipun ada di tengah-tengah masa yang sukar. Kakak percaya bahwa adik-adik, teman-teman di rumah yang mendengar firman Tuhan ini mau berespon. Saya mau tetap kuat, saya mau tetap menjadi generasi muda yang kuat, ya, yang menjadi berkat. Dan sekalipun mungkin lingkungan kanan kiriku mengecap aku, ya kan, memberi label aku nggak penting, kamu nggak berguna. Tetapi aku mau mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan hidup saya penting di mata Tuhan. Ada amin? Yuk teman-teman di rumah,
setiap kita mau taruh tangan di dada, kita mau berdoa sama-sama untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar dari cerita yang kami dengar Tuhan. Dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kami juga bisa belajar dari cerita Samuel. Kami juga bisa belajar mendengar dari cerita Daud, Yusuf. Bagaimana mereka dari masa muda mereka, Engkau panggil mereka, Engkau pilih mereka. Dan sekalipun Tuhan ada proses yang panjang, mereka Tuhan sempat mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak dianggap, tidak dipedulikan, dianggap tidak ada. Tetapi karena mereka hidup, mereka memegang janji Tuhan, mereka memegang kebenaran firman Tuhan, hidup mereka bertahan sekalipun ada di masa yang sukar dan sulit, dan mereka berbuah sampai akhir. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau seperti itu Tuhan. Kami mau meresponi firman Tuhan, dan ada bagian yang mau kami lakukan. Teman-teman di rumah, ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, kalau engkau mungkin pernah mengalami namanya engkau tidak dianggap, disepelekan. Bagian kita adalah kita tidak hidup di dalam penghakiman, tidak hidup menyimpan hal yang tidak baik. Tetapi juga engkau juga harus memberkati orang-orangnya juga yang pernah mungkin memberi engkau label, engkau tidak penting, engkau tidak layak, engkau anak kecil, engkau gak berharga. Engkau harus hidup merilis kasih dan pengampunan buat mereka. Supaya hidupmu bebas. Engkau tidak lagi menyimpan hal-hal yang mungkin kau pernah terima dari lingkungan, dari teman-teman, di sekolah, di rumah, di tempat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus, kami mau rilis Tuhan, kami tidak mau menyimpan hal-hal yang negatif. Kami mau mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa Tuhan engkau mengasihi kami. Engkau peduli kepada kami. Engkau peduli kepada anak muda. Kami penting bagimu Tuhan. Kami adalah orang yang penting bagimu karena engkau punya rencana. Setiap kami berbeda-beda dan spesial. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, ajar kami juga untuk bertekun, bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam komunitas, di komsel Tuhan, di dalam pemuritan dan juga ibadah raya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa teman-teman, adik-adik di rumah mau jadi generasi yang kuat. Jadi generasi yang bertahan, ya, bukan cuma bertahan tetapi juga bertindak di masa yang sukar. Amin. Hidup teman-teman berbuah, ya, terus merenungkan firman Tuhan, terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan ingat, engkau penting bagi Tuhan. Engkau penting bagi Tuhan. Terima kasih teman-teman di rumah, dan kita juga mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari teman-teman tutup mata dan kedangkan tangan. Kita mau akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami tahu bahwa kami adalah anak-anak yang penting. Kami generasi muda, orang muda adalah orang-orang yang penting bagimu. Dan kami mau terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau bertindak supaya juga orang boleh melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kami, dan hidup kami memberi warna, memberi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik generasi muda dulu, sekarang, dan selama-lamanya sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita anak muda, orang-orang muda yang diberkati Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, stay at home, ya, tetap bertekun dalam firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo G40, teman-teman Zeros, apa kabar nih? Gimana teman-teman di rumah? Sudah mulai bosan? Sudah ya? Wah, sama nih, kan Nova juga udah mulai bosan. Tapi kita jangan patah semangat teman-teman. Kita juga terus setia juga di dalam Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah teman-teman, Kak Nova mau mengingatkan nih teman-teman, untuk apa? Untuk jangan lupa subscribe channel G4D, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman sekolah atau ke teman-teman yang lainnya, teman main atau teman apapun, itu boleh kalian share. Nah teman-teman juga yang punya akun Instagram, teman-teman juga boleh follow akun Instagramnya G4D. Ini dia nih, di sini kalian boleh follow akun Instagram G4D. Untuk apa? Supaya teman-teman bisa tidak ketinggalan info-info apa aja tentang G4D. Nah gitu aja teman-teman, Kak Noval mau mengingatkan teman-teman. Sampai jumpa dan God bless you.